Oke, Sobat Solopos, kali ini saya Nur Atmaja masih menemani Sobat Solopos dalam Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Nah, seperti biasa yang namanya Persagi ini yang paling ikonik adalah Ibu Retno Desi Aryani. Selamat sore Bu Desi. Selamat sore Mbak Nur, selamat jumpa semuanya. Sudah sekian purnama ya Mbak Nur ya? Iya, selamat datang di sore yang cukup dingin ya Bu. Iya betul. Kehujanan nggak tadi? Ya agak kegerimisan dikit. Oke. Hari ini Sobat Solopas kita akan ngobrol soal masalah diet. Yang namanya gizi itu pasti urusannya dengan penataan pola makan ya Bu ya. Betul. Tapi dietnya adalah untuk penderita TB. Nah, meskipun kita tahu bahwa sebenarnya untuk diet ini memang nggak cuma penderita TB aja ya. Betul. Semua orang tuh butuh pengaturan makan terutama. Pengaturan makan karena diet itu memang adalah pengaturan pola makan gitu, bukan untuk menguruskan aja gitu ya. Menggemukkan juga butuh diet gitu ya kan. Oke. Betul ya. Jadi memang harus ditata, pola makannya harus ditata. Nah, ini untuk penderita TBC sendiri kan kita tahu bahwa kondisi TB, pasien TB ini kan memang rentan gitu ya Bu ya. Rentan, kemudian mungkin ada beberapa makanan-makanan yang harus dipantang atau mungkin malah justru dianjurkan. Betul. Ini kalau untuk penderita TB sendiri sekarang ini Bu, yang mungkin masih menjadi PR, ini apa yang harus dilakukan pada pasien TB? Pasien TB, baik. Ya, selamat sore semuanya. Jumpa lagi kita dengan Mbak Nur Atmaja juga. Kali ini tema kita pasien untuk diet TB ya Mbak Nur ya. Jadi kalau kita melihat dari beberapa pasien yang datang, kalau dulu mungkin opininya teman-teman yang pasien-pasien datang itu kebanyakan masih sekitar saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan protein hewani. Contohnya yang amis-amis supaya paru-paru saya cepat sembuh kan gitu. Karena posisi lukanya ada di dalam kan begitu. Nah setelah kita edukasi kemudian agak bergeser. Nah sekarang malah kebanyakan yang tanya itu makanan-makanan yang sekarang junk food, fast food itu juga ditanyakan Mbak Nur. Ya jadi pada prinsipnya untuk pola makan TB sendiri, untuk diet TB, penderita TB itu kan secara prinsip tidak ada pantangan, semuanya boleh. Kecuali kalau dia ada penderita yang khusus, contohnya ada penyakit gula, kemudian ada hipertensi. Ada penyertanya, betul, komorbidnya. Betul. Tetapi kalau dia memang diagnosa tegaknya hanya cuma TB saja, maka makanan-makanan yang istilahnya dipantang oleh beliau-beliau yang penderita itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Jadi semuanya itu boleh pada prinsipnya. Atau makanan yang amis-amis yang mereka pantang sendiri itu juga sebenarnya boleh, malah dianjurkan. Karena kalau saya sempat baca-baca gitu ya, misalnya dari beberapa yang muncul gitu, diet yang baik untuk penderita TB adalah yang tinggi kalori, tinggi protein, seimbang gitu. Ini proteinnya adalah hewani nabati atau gimana? Jadi tadi pola diet untuk penderita TB itu adalah pola gizi seimbang. Seimbang itu terdiri dari 3 zat gizi yang memberikan asupan banyak terhadap tubuh kita, keseimbangan terutama. Zat tenaga, kemudian zat pembangun dan zat pengatur. Nah semuanya itu ada pada makanan yang kalau zat tenaga atau energi ini kan ada pada karbohidrat. Kemudian untuk yang zat pembangun ada pada protein. Dan zat pengaturnya ada pada vitamin dan mineral dan ditambah dengan air. Nah itu kan merupakan komposisi seimbang untuk gizi TB tadi Mbak Nur. Karena pada prinsipnya gizi TB kan tidak ada makanan pantangan sebenarnya, semuanya boleh. Apalagi kita pengobatan TB ini kan jangka panjang, long gitu. Dan penyakit TB ini adalah penyakit yang khusus, dia itu penyakit yang membutuhkan supporting dari keluarga. Nggak cuma obat, nggak cuma makanan, tapi juga supporting dari Karena kan minum obat jangka panjang ini kan butuh ketelatenan dan tidak boleh bosan dan tidak boleh putus. Nah, maka dalam satu keluarga itu harus ada PMO-nya. Jadi pengawas minum obat harus memastikan bahwa pasien itu minum obat terus. Selain itu juga gizinya juga diperhatikan. Istilahnya kalau makan biasanya itu sehari cuma sekali dan tidak pakai protein, untuk kali ini ya bagaimana caranya kita satu tim kan di dalam keluarga untuk menyediakan itu. Supaya efek-efek dari obat yang jangka panjang tadi ya memang ada, tetapi tidak akan terasa jika jumlah asupannya itu seimbang dengan jumlah obat yang masuk.
Oke. Dan karena kalau saya lihat di sini tuh memang banyak makanan-makanan seperti yang Bu Desi bilang tadi, nggak ada pantangan sebenarnya, semuanya. Tapi makanan-makanan yang real food ya. Ya betul, yang real food. Karena kalau yang di bawah-bawah, di bawah-bawah nih saya baca gitu-gitu kan, makanan yang perlu dibatasin. Ini justru juga banyak juga gitu. Nah ini yang sekarang nih, kalau misalnya yang real food ini, kalau misalkan ayam boleh, ikan boleh, sapi, kambing, onta dan lain sebagainya boleh gitu ya. Terus untuk buah-buahan juga semuanya hampir semua boleh. Tapi dengan catatan tidak berlebihan atau gimana? Tidak ada ini sesak nafas. Kemudian tidak ada istilahnya asam lambung juga. Karena nanti kalau dia sudah ada sesak nafas, asam lambung, maka ada beberapa jenis yang harus dipantang. Betul. Sementara tapi sifatnya. Nah kemudian, ini efek obat juga ada yang nanti beberapa makanan itu akhirnya jadi kita hindari atau kita kurangi karena efek obat. Gitu. Jadi memang kontrol dari ahli gizi memang dibutuhkan karena efek obat dari itu pasti ada. Kawan-kawan yang TB ini jangka panjang pasti ada. Kita kawal supaya teman-teman yang penderita TB ini tidak sampai DO atau putus pengobatan atau kemudian dia menjadi sembuh menurut dia sendiri sehingga tidak datang ke Fasiankes lagi. Sehingga nanti kalau dia kambuh lagi justru lebih berat lagi karena terjadi resisten terhadap obat TB tadi. Padahal secara penelitian dari beberapa jurnal yang sudah diteliti dan ada penelitian juga dari WHO juga sudah mengatakan kalau obat TB itu bisa menyembuhkan dengan jangka waktu tertentu, dengan proses tertentu, alur tertentu, dan dengan support gizi dan support tim dari keluarga. Itu insya Allah bisa sembuh, Mbak Nur. Jadi kayak misalkan dianalogikan, misalkan si virus TB ini adalah butuh dipukulin terus gitu ya. Betul. Dipukulin jadi terus. Mikrobakteriumnya itu harus habisin sampai tuntas gitu. Jadi jangan sampai ada jeda supaya dia tidak ada waktu untuk recovery, istirahat gitu ya. Jadi karena TB ini kan bukan penyakit keturunan atau bukan penyakit guna-guna, tetapi penyakit guna-guna lagi menular. Jadi kalau dalam sebuah keluarga kok ada yang neneknya, kakeknya kena TB, kemudian nanti anaknya enggak, kemudian cucunya kena, itu bukan berarti dia keturunan dari nenek kakeknya, tetapi dia tertular oleh orang lain. Nah ini yang harus kita tracing siapa sumber penularannya. Kalau dia istilahnya anak yang di bawah 5 tahun, ini biasanya kan dia tidak bisa nularin ke temannya karena dia nggak bisa mengeluarkan dahak. Droplet itu kan hanya bisa dikeluarkan oleh anak yang usia 18 tahun. Dahak, bersin dan lain sebagainya atau itu bisa. Batuk bisa juga. Bisa. Makanya kan kalau orang TB stigmanya ya jangan dijauhin, tetapi dirangkul. Tapi dan takut ntar kena dropletnya mungkin orang-orang. Artinya dirangkul itu bukan dipeluk. didampingi betul, didampingi dan disupport karena ya itu tadi jangka panjang itu tadi loh Mbak Nur. Sehingga dia kan kalau sudah di stigma kemudian disendirikan semuanya kayak alat makan disendirikan semuanya disendirikan ini kan jadi dia jadi insecure gitu terhadap dirinya dia sendiri sehingga motivasi untuk sembuhnya jadi akan menurun. Padahal itu bisa sembuh sebenarnya kalau kita dampingi dengan baik, kita beri asupan makanan yang baik, kemudian efek obat yang akan timbul juga kita edukasi dengan baik. Nah itu nanti sembuh dia sesuai dengan target yang sudah beberapa jurnal itu menyatakan 6 sampai 8 bulan bahkan 9 bulan itu sembuh total. Jadi memang harus pendampingan ini fungsinya adalah untuk menguatkan supaya kalau ketika mereka bosan, itu tetap harus ada supportnya. Iya, betul. Supaya tetap menjalani pengobatan. Biar tuntas tas gitu ya. Makanan-makanan yang harus dimakan ada banyak, tidak ada pantangan. Kemudian, nah ini kan kalau misalnya kan kalau orang kolesterol and the blood itu kan nggak boleh makan ini, nggak boleh gorengan lah, nggak boleh. Nah ini kalau untuk TB sendiri gimana Bu? Boleh. Boleh. Gorengan boleh. Tapi kan orang kalau misalkan gorengan itu kan bikin batuk, mungkin orang betul. Kalau awam ini malah justru boleh. Boleh. Yang penting goreng sendiri di rumah, tidak beli.
Kenapa Bu? Sama-sama goreng? Iya betul. Tapi kalau digoreng di luar kan kita nggak tahu minyaknya. Jenis minyaknya biasanya kalau lebih dari 2 kali penggorengan, peroksidanya itu kan tinggi, angka peroksidanya di dalam minyak. Nah itu kan jadi minyak trans. Nah itu akhirnya kalau kita makan, itu enzim saliva di dalam ini itu kayak diutik-utik gitu loh, sehingga dia akan menimbulkan batuk. Tetapi kalau minyaknya masih baru, dia malah akan membantu karena di situ ada lemak kan Mbak Nur. Nah lemak itu kan membantu untuk asupan energinya dia. Jadi sebenarnya untuk gorengan itu boleh, tetapi yang penting catatannya goreng sendiri di rumah. Dan harus yang baru minyaknya. Harus yang baru minyaknya. Dan maksimal ya 2 kali penggorengan sudah harus dibuang minyaknya. Makanya harus dihitung benar-benar jumlah minyaknya supaya nggak berlebih. Tapi sebenarnya boleh untuk gorengan, tetapi goreng sendiri tadi. Oke. Karena yang namanya gorengan itu kan butuhnya enaknya kalau deep fry ya Bu. Iya betul. Semuanya kaclop gitu ya. Iya. Sementara tertenggelam gitu. Iya kan. Istilahnya semua deep frying gitu kan. Iya deep fry. Gitu, Jadi semuanya tenggelam di minyak gitu. Itu kan yang enak kan gitu kan. Sementara tadi Bu Desi bilang minyaknya dihitung beneran supaya tidak ada sisa. Gitu. Iya betul. Nggak ada jelantahnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat angka peroksidanya itu tidak begitu banyak, memang agak telaten Mbak Nur. Apinya itu nggak terlalu besar. Apinya itu soft gitu loh, api yang biru itu. Jadi dia stagnan, sehingga minyaknya itu misalkan dia menjadi angka peroksida pun tidak terlalu tinggi. Dan gorengannya pun tidak akan lemer-lemer gitu. Artinya kalau minyaknya sudah stabil pada saat memasukkan, itu nanti gorengannya juga akan crispy juga sebenarnya. Tidak yang deep frying itu juga. Kalau deep frying kan memang tinggi sekali. Iya. Kalau ini kan memang dia soft, tetapi dipastikan bahwa minyaknya itu kalau kita ini suhunya sudah stabil gitu. 70-90 gitu kita masukkan. Dan itu konstan segitu aja apinya, jangan sampai besar. Berarti api sedang ya Bu? Api sedang, betul. Bukan terlalu kecil tapi tidak terlalu besar juga, betul. Api sedang. Goreng untuk pasien TB. Pasien TB, betul. Kemudian itu gorengan justru malah boleh. Asal maksimal 2 kali minyaknya 2 kali goreng. 2 kali di rumah gorengnya, nggak boleh beli di luar gitu. Supaya bisa kalau di luar sih. Sebentar, 2 kali goreng ini maksudnya ngitungnya gimana? Kalau di luar kan gini, masuk, dientas, dimasukin lagi, dientas lagi, tapi apinya masih sama, nggak dimatiin. Gitu. Nah, ini yang maksudnya 2 kali penggorengan ini gimana? 2 kali masuk goreng atau 2 kali proses panas, dingin, dipanasin lagi? Enggak. Jadi sekali goreng, kemudian kan kadang minyaknya masih sisa nih. Nah itu bisa untuk goreng lagi sekali lagi. Berarti memang 2 kali digoreng, untuk menggoreng aja. Untuk goreng 2 kali? Iya, untuk goreng 2 kali. Padahal kalau di luar kan orang bakul gorengan kan bisa berkali-kali ya. Betul. Nah itu yang menyebabkan angka peroksidanya tinggi sehingga lemaknya jadi lemak trans tadi. Itu nggak ngefek dari wajannya, pancinya atau apa? Sekarang kan banyak banget ya. Iya betul. Stainless, aluminium, terus apa namanya besi dan. Saya belum baca jurnal yang terkait. Belum ada. Untuk penelitian secara alat ini menyebabkan meningkatkan angka peroksidnya itu tinggi apa enggak. Sementara yang saya baca ini baru lemak tadi, minyaknya tadi, penggorengan dengan suhu yang tinggi itu bisa menyebabkan angka peroksidnya itu tinggi. Sehingga tadi lendir yang ada di saliva kita, di enzim-enzim dalam cernaan kita itu bisa kayak lebih lomer sehingga bisa menimbulkan batuk tadi. Bisa memicu batuk Sobat Solopos gitu ya. Iya, kalau kita beli gorengan di luar ya. Tapi kalau kita goreng sendiri aman. Sementara Bu, ada buah yang mungkin juga memicu batuk gitu. Misalnya dari getahnya. Misalnya kita pas lagi batuk, jangan makan rambutan, ntar bikin batuk misalkan. Atau jangan makan apalah yang sawo kah atau apa, jangan bikin batuk. Nah ini kalau untuk menderita TB gimana? Jadi begini, masing-masing orang itu kan beda-beda kan Mbak Nur. Untuk reaksinya terhadap makanan. Ada yang beberapa pasien itu dia makan rambutan atau AC tadi pada saat musimnya nggak masalah, dia nggak batuk. Tetapi ada juga beberapa pasien yang dia makan hal yang paling gampang saja dia bisa bikin batuk. Ya tadi contohnya rambutan tadi. Jadi tidak semua orang itu efeknya terhadap ini tadi rambutan atau getah pada buah itu bisa menimbulkan batuk.
Jadi kasus by kasus gitu Mbak Nur, nggak bisa disamaratakan begitu. Oh, jadi tiap orang berbeda. Berbeda, betul. Karena jadi belum tentu sama. Ya kalau makan rambutan di saya bisa batuk, belum tentu di Bu Desi bisa batuk juga. Betul. Tapi yang jelas bagi penderita TB harus dicatat. Oh, ini kalau makan buah ini, saya bikin batuk nih. Jadi harus identifikasinya itu jelas. Dan paling gampang identifikasi itu kalau sebenarnya kita harus rajin ya kalau kita istilahnya sudah ada diagnosa tertentu, maka ya itu tadi karena kita satu tim di keluarga, maka identifikasi makanannya itu harus ada yang menulis kalau memang kita mau mencari hal yang menyebabkan pemicu dia batuk. Bu Desi, kalau seorang pasien TB ini kan kebanyakan kan kurus gitu. Betul. Ya. Nah, ini apa yang maksudnya kebanyakan. Nah, ini apa sih yang menyebabkan mereka ini kurus? Apakah misalnya kalau kena terdiagnosis TB, ini biasanya terus malas makan atau mungkin karena batuk terus energinya terforsir untuk batuk gitu-gitu. Itu sebenarnya apa sih Bu yang harus dilakukan pasien TB istilahnya biar nggak terlalu kurus? Apa yang menyebabkan mereka kurus dulu deh? Ya. Biasanya kalau penyebab kurusnya itu yang pertama kan dia memang ada batuk kan Mbak Nur. Nah, deteksi pertama batuk TB itu kan 2 minggu tidak sembuh-sembuh. Nah, pasien kadang lebih dari 2 minggu dia itu. Wah, ini penderita batuk rejan juga. Karena Mbak Nur, saya pernah baca di jurnal, sekali kita batuk, gitu kan, itu kurang lebih 25 kalori itu keluar. Berarti kalau misalnya Sobat Salopos nih, kalau misalkan pengen diet gitu ya, penurunan berat badan batuk. Itu dari beberapa jurnal itu saya pernah baca itu. Jadi kalau kita batuk terus gitu, itu batuk yang berturut-turut, nggak cuma sekali, tapi berturut-turut, itu 25 kalori itu kalori kita keluar Mbak Nur. Kalau kita gantikan dengan tomat misalkan, tomat itu ya kurang lebih 50 gram. Itu kita makan, habis udah nggak ada tenaga yang tersimpan, jadi habis untuk batuk. Sehingga pasien-pasien yang tadi deteksi pertamanya adalah batuk 2 minggu lebih, tapi dia kan biasanya datangnya sudah lebih dari 2 minggu batuknya, sudah berbulan-bulan begitu. Mereka datang karena sudah lama tidak sembuh. Betul, dan sudah ke fase Yankes tertentu, dikasih obat flu pilek tapi nggak sembuh besok lagi. Nah, ciri yang paling utama untuk TB ini, selain batuk tadi 2 minggu lebih, di malam hari dia itu mengeluarkan keringat walaupun tidak melakukan aktivitas apapun di situ. Jadi Mycobacterium tuberculosisnya, bakterinya tadi bekerja di malam hari. Ini tadi menghasilkan suhu yang panas dalam tubuhnya. Jadi katabolisme gitu Mbak Nur istilahnya. Bukan keringat atau? Iya keringat tapi kita nggak melakukan aktivitas apapun, kita tidur tapi keringat kita banyak banget. Itu salah satu cirinya kalau ada TB masuk ke dalam tubuh kita. Pasien nggak ngerasa sumuk atau gimana? Atau justru? Nanti dia kalau bangun itu keringatnya biuk-biukan gitu. Akan terasa sumuk itu ya kalau dia sudah istilahnya ngelilir begitu, ya dia nanti akan terasa kalau sumuk, panas dan kemudian keringatnya banyak dan dia batuk gitu. Itu ciri yang paling bisa kita deteksi kalau paling dia mudah itu ya. Paling mudah. Kok batuk terus kayak gitu, batuk rejan tapi malamnya nggak ada keringat dingin tadi, ya belum tentu. Ya. Bisa iya bisa enggak. Tetapi kalau yang pasti itu tadi yang malam hari itu. Karena di situ kumannya sedang bergerak dan kita punya istilahnya tubuh kita kan punya tameng nih, dia lagi berperang istilahnya kalau kita analogikan sama antibodi kita begitu. Dari pertanyaan saya tadi Bu, kebanyakan kan mereka kurus gitu ya. Ya itu tadi. Apakah mereka karena juga energi yang keluar banyak? Banyak, betul. Terus malas makan nggak sih? Membuat mereka malas makan nggak sih? Betul, karena kan sekali makan dia batuk lagi. Makan batuk lagi kan begitu kan Mbak Nur. Sehingga dia capek kan. Dan biasanya kalau batuk terus kan ini di perut kan dia otot-ototnya kencang gitu kan. Betul. Kemudian juga bisa dia dapat informasi dari yang lain, enggak boleh makan ini karena batuk tadi. Enggak boleh makan yang tadi amis-amis tadi loh Mbak. Atau kacang-kacangan. Iya, betul. Sehingga itu tadi asupannya kan kurang. Padahal kita tahu kalau dari teorinya tadi jurnalnya, kalau kita batuknya berturut-turut 25 kalori itu sudah
kita keluarkan. Tidak ada asupan yang masuk. Jadi kan untuk batuk, tenaga yang dikeluarkan untuk batuk dengan asupannya tidak seimbang, sehingga lama-lama jadinya penurunan berat badan tadi. Oke. Padahal kalau misalkan kalau di orang-orang yang normal tidak tersuspek sebagai TB, mungkin ngemil aja oke aja. Iya, betul. Makan sehari 5 kali it's okay gitu. Betul. Tapi bagi penderita TB itu kayak siksaan gitu ya. Iya, betul. Karena habis makan batuk. Kemudian juga kan ada infeksi kan di dalam. Biasanya kalau ada infeksi di dalam, maka asam lambung kan meningkat, Mbak. Itu fisiologinya penyakit begitu. Kalau asam lambung meningkat, otomatis dia kan sebah, perutnya kembung, perutnya terasa penuh. Jadi makanan yang masuk itu gak enak juga. Gak enak. Begah. Dan biasanya balik lagi gitu. Sehingga dia akhirnya saya harus makan apa? Capek gitu, akhirnya ya wis rasa mau popo, akhirnya kan begitu. Karena kelelahan batuknya, kemudian yang kedua tadi asam lambungnya meningkat, dia tidak dapat solusi untuk asupan apa yang bisa dia makan supaya tidak balik lagi tadi makanannya. Ini berarti ada pantangan dong kalau misalkan tadi Bu Desi bilang betul. Ada asam lambung, ya gitu berarti misalkan yang asam-asam. Iya, betul. Atau santan mungkin terlalu kopi. Kental. Betul. Terus santan yang terlalu kental tadi. Kemudian kopi tadi betul benar. Itu juga tidak diperkenankan dulu sementara supaya lambungnya stabil. Selain itu juga ini Mbak Nur, buah yang gasnya tinggi. Contohnya nanas, durian, nangka. Apalagi ya Bu yang tape. Tape nggak boleh. Ya, tape ketan itu. Kemudian kalau sayur ya kubis. Kemudian jenis sawi, semua jenis sawi. Sawi nggak boleh semua. Ya, gori itu juga iya. Gudeg itu loh Mbak. Itu juga gas dia. Tuh sementara aja sih. Itu kalau ada asam lambung. Betul. Kalau tadi di awal Bu Desi bilang kalau tidak ada yang lainnya, semuanya bebas. Boleh, bebas. Makan apa saja boleh, malah dianjurkan. Makan malah kalau orang penderita TB, anjurannya makan itu 3, 4, 6 kali sehari. Meskipun nggak harus makan besar ya. Iya. Kecil tapi sering. Betul banget. Karena tadi obatnya banyak, jangka panjang. Iya. Supaya lebih enjoy. Betul. Enjoy. Kemudian tadi saluran cernanya juga bisa mengadopsi atau menyerap semua zat gizi sama menyerap obat yang harusnya memang dia konsumsi. Betul. Nggak balik lagi tadi. Iya. Oke. Baik, Bu Desi nanti kita lanjutin lagi. Siap. Karena diet dari TB ini kita baru intake-nya aja nih. Belum makanan ini aja nih, belum trik-triknya bagaimana caranya supaya tadi kan kalau permasalahannya adalah si pasien TB ini karena mungkin kondisi badan yang kurang nyaman jadi nggak doyan makan kan. Bagaimana caranya triknya supaya mereka doyan makan Bu? Ada nggak sih? Ada. Oh ada ya? Siap. Nanti kita bahas ya. Dan untuk Sobat Salopas yang mungkin ada juga suspek TB bersama Anda ataupun di seputaran Anda, ini adalah informasi yang penting supaya mereka bisa lebih nyaman hidup. Betul. Bisa menikmati makanan yang ada, bisa menikmati hidupnya dengan enak.
Ya, Sobat Solo Pos masih ada saya Nur Atmaja, ada juga Bu Desi, dan kami masih ngobrolin soal diet untuk pasien TB. Betul. Ya, jadi memang diet ini bukan cuma mereka yang butuh untuk penurunan berat badan, betul, tapi para pasien-pasien yang ingin yang sedang menjalani pengobatan pun juga butuh, betul, untuk diet ini sendiri ya Bu ya. Supaya dia enjoy tadi. Satu enjoy dan gizinya juga tepat dari yang dibutuhkan apa gitu ya. Tepat dan benar Mbak Nur. Oke, tepat dan benar. Apalagi misalnya kalau sekarang ini yang namanya TB ini kan biasanya obat jalan ya Bu? Iya betul. Obat jalan. Kalau Bu Desi tadi bilang pengobatan itu biasanya 6 sampai 9 bulan. Betul. Ada nggak Bu istilahnya kayak kalau misalkan dari beberapa pasien yang ada di rumah sakit yang pernah Bu Desi tangani itu harus misalnya bulan pertama ini dietnya, makanannya seperti ini. Bulan berubah gitu Bu setiap bulannya. Ada nggak yang misalkan ini banyak banget nih baru awal-awal seperti ini, yang kemudian yang mendekati dia selesai tuh udah boleh semuanya atau gimana, ada nggak? Gitu. Ada Mbak Nur. Jadi karena tadi kita jangka panjang pengobatan, kemudian pengobatannya ini kan ada obat-obatan yang memang kalau dikonsumsi jangka panjang ada efek samping. Tetapi tidak semua pasien itu akan merasakan efek samping obat tersebut. Salah satunya adalah pirasinamid. Pirasinamid ini purinya itu tinggi. Biasanya pasien-pasien ini agak ngilu, pegel begitu. Kayak gejala-gejala asam urat. Ya, hampir sama seperti itu. Karena purinya terlalu tinggi. Nah, biasanya nanti kalau pasien ada keluhan seperti itu, kemudian dokter biasanya akan mencek untuk memastikannya ke laborat. Kalau nanti asam uratnya tinggi, maka dia nanti akan diinfo ke gizi untuk dapat konseling tambahan. Yaitu dietnya nanti ya tadi rendah purin. Rendah purin, maka makanan-makanan yang purinya terlalu tinggi itu dihindari sementara. Sampai dia tadi purinya normal kembali, begitu Mbak Nur. Purin tinggi, ini apa aja Bu? Yang Jeruan biasanya. Jeruan. Jeruan nggak boleh. Iya. Kan suka nih kalau pas kita nongkrong di enak Bu. Kenapa orang selalu makan makanan-makanan yang nikmat betul. Iya, nikmat di lidah. Iya. Tapi susah di badan. Iya, bikin waspada di kondisi kesehatan ya. Iya, betul. Iya, itu biasanya jeruan. Kemudian nanti sebenarnya sayuran ini tidak begitu signifikan, tetapi bisa berdampak pada orang-orang tertentu. Pada orang-orang tertentu ya Mbak Nur. Contohnya yang biasanya asam urat purinya tinggi itu biasanya kalau di masyarakat itu bayam. Sebenarnya bukan bayam, tetapi kangkung. Kangkung, bukan bayam. Bayam itu per 100 gramnya purinya cuma 63 Mbak Nur. Tetapi kalau kangkung per 100 gramnya itu 210 purinya. Tetapi kan karena itu sudah jadi umum gitu. Kalau orang yang asam urat maka nggak boleh makan bayam, dan itu sudah tertanam, sudah jadi sugesti. Maka orang-orang nggak makan bayam, tetapi makan kangkung lah. Padahal secara justru lebih tinggi. Iya, secara ilmu makanan itu kangkung itu malah lebih tinggi purinya daripada bayam. Begitu. Makanya ya kita tetap mengedukasi kalau pas pasien masuk, Pak, kangkungnya coba dikurangi kalau suka cakangkung pakai udang dan sebagainya. Itu kalau asam uratnya tinggi maka harus diganti dengan sayuran jenis yang lain. Contohnya misal daun ketela pohon atau daun telo, itu telo rambat itu loh Mbak Nur. Itu lebih aman. Jelegor atau apa ya namanya istilahnya? Apa tuh? Daun telo rambat itu. Iya, jelegor. Iya, gitu. Yang buat berambang asem kan? Iya betul. Jelegor saya baru tahu. Aduh, Ibu di mana sih? Hidupnya di mana sih? Saya taunya Lenggo Mbak Nur. Apa? Lenggo. Lenggo namanya. Itu daerah mana tuh? Itu daerah Pemalang Pantura sana. Kalau Jelegor atau Jelegor gitu. Dari Solo. Jadi justru Jelegor bagus ya Bu? Iya, atau Lenggo itu tadi. Itu bagus. Diapain Bu?
godok aja, digodok bisa, direbus atau dimasak-masak yang lain. Dimasak-masak yang lain bisa, Mbak Nur. Dioseng pun oke. Nah, asal bukan digule dengan santan kental ya. Iya, betul. Sama aja nanti. Oke, ini hostnya paling demen sama jeroan ya. Waduh, iya saya suka, tapi saya alhamdulillah bisa menjaga gitu ya. Jadi makan jeroan itu masih bisa, makan apalah semuanya masih bisa. Tapi yang penting tidak tiap hari aja sih Mbak Nur. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Masih jadi aman ya Bu ya? Aman. Masih ada toleransi lah. Lagian makannya tuh nggak seblebek besar, sesunduk kecil aja. Tapi harus ingat, kalau gurih biasanya sok lupa beberapa tusuk. Iya. Tapi kalau misalkan beberapa tusuk, 2 tusuk misalnya, nanti 4 bulan 5 bulan nggak makan dulu. Iya. Puasa dulu. Saking menjaga. Takutnya daripada nggak bisa makan lagi ya kan. Ya itu adalah salah satu strategi Bu biar tetap bisa makan. Durian pun juga suka tapi nggak bisa makan tiap hari. Dan kalau makan nggak bisa berpongge-pongge, paling saya cuma batasin 3 atau maksimal 3 lah, 3. Yang penting bisa menikmati Mbak Nur. Iya betul. Oke, balik lagi ke diet untuk TB. Diet TB. Nah ini kan sekarang ini kan cukup banyak juga nih Bu. Kalau tadi kan Bu Desi bilang yang kalau misalkan dalam pengobatan dalam perjalanannya ada asam lambungnya tinggi, kemudian asam urat tadi, kemudian ada juga ada juga yang muncul gulanya juga muncul tinggi. Iya. Itu efek obat atau gimana? Efek obat. Efek obat. Iya, ada beberapa pasien yang akhirnya gulanya muncul begitu. Tapi nanti itu sifatnya sementara semuanya sih Mbak Nur. Setelah nanti dia selesai pengobatan tadi, dia akan kembali normal lagi. Karena efek obat setiap orang kan berbeda-beda. Karena kan 2 bulan pertama ini minum obatnya setiap hari nih. Iya. Rifampicin, kemudian pirasinamid, kemudian dalam 1 paket itu. Kemudian nanti kalau sudah 3-4 bulan sampai 6 bulan kan jadi menurun. Seminggu hanya 3 kali. Nah 3 kalinya ini nanti akan adaptasi tubuh kita sama makanan-makanan yang masuk. Sudah enak, enjoy, sudah nggak ngerasa apa-apa, sudah seperti orang sembuh biasanya. Nah biasanya kalau terlena kayak gini, godaannya di situ. Betul, harus diingetin gitu. Makanya harus ada support timnya itu di situ. Kalau sudah melewati 4 bulan ini sudah enjoy, enggak ngerasa apa-apa, sudah enggak ada batuk, sesek, bla bla bla, sudah kayak orang normal, tetapi tidak boleh berhenti minum obat Mbak Nur. Itulah pengawalan PMO tadi, harus sampai dokter menyatakan sembuh, baru dia bisa selesai pengobatan. Kalau belum dinyatakan sembuh, ya jangan berhenti sendiri atau menjadi dokter sendiri. Biasanya kan pasien-pasien menjadi dokter sendiri Mbak Nur. Iya, betul. Sehingga jadi mendiagnosis diri sendiri gitu. Aku wis mari yo. Sehingga dia tidak datang lagi ke Fasiankes untuk mengambil obatnya yang belum selesai tadi. Sehingga suatu ketika dia kambuh lagi, ada beberapa obat yang akhirnya resisten terhadap tubuhnya dia. Itu kan malah lebih long lagi. 1 lebih long, 2 mungkin dosisnya justru ditingkatkan. Betul. Ini justru bahaya gitu ya. Iya, betul. Dan itu kan lebih melelahkan lagi untuk pasien. Bu Desi, kalau tadi kan dari istilahnya efek samping dari obat jangka panjang ini kan tadi ada yang asam lambung, kemudian gula, asam urat. Ada lagi nggak sakit-sakit ataupun yang disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap obat yang diakibatkan oleh efek obat tadi, jangka panjang tadi TB. Jadi sementara ya. Kayaknya dari beberapa pasien hanya itu keluhannya sih Mbak Nur. Kecuali tadi kalau dia punya penyerta. Kalau punya penyerta, nah itu biasanya nanti yaitu dia harus mempertahankan gula darahnya supaya stabil gitu. Jangan sampai gula darahnya naik. Atau hipertensi naik begitu. Yang paling banyak apa? Hipertensi, gula biasanya. Gula paling banyak. Jadi gula itu sama TB itu kayak bestie. Ya, bestie beriringan gitu loh Mbak Nur. Karena kan si TB ini masuk kalau daya tahan tubuh kita pas ngedrop, dia bisa masuk. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, tidak masuk. Walaupun istilahnya kita ada beberapa kuman yang masuk ke dalam tubuh kita kan kita nggak tahu nggih. Tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia nggak akan semakin berinteraksi sehingga muncul TB-nya yang aktif. Dia akan dorman. Tetapi kalau pas nanti daya tahan tubuhnya drop,
istirahatnya kurang, aktivitasnya diforsir, kemudian asupan makannya juga kurang, nanti dia akan muncul. Nah, seperti itu. Jadi kenanya itu kalau pas daya tahan tubuh kita drop. Karena TB ini tidak hanya menyerang pada usia tadi yang kurus-kurus saja, tetapi pekerja-pekerja yang produktif, status gizinya bagus pun kena. Pejabat itu juga kena. Anggota DPR ya pernah ada yang kena, guru ya kena. Jadi dia tidak memandang status penyakit TB ini. Apapun itu dia bisa kena. Bahkan mahasiswa antar negara pun dari Pakistan dulu ada yang kena, Mbak Nur. Jadi pasiennya di tempat kita. Saya juga heran, dia tanya, padahal saya aktif untuk olahraga loh. Tiap pagi itu saya naik sepeda, begitu kata mahasiswanya itu. Tapi kan bahasanya Inggris ya, Mbak Nur. Iya. Terus saya jelasin lah, karena mungkin pada saat itu daya tahan tubuhnya kan pas turun, dan pasien TB ini kan kalau dia tidak diedukasi buang dahaknya sembarang tempat, dropletnya tadi. Atau bisa saja orang yang penderita TB tapi tidak sadar ketika dia sudah membawa virus TB, bakteri tadi, kemudian meludah di mana-mana. Betul. Atau dia wahing toh Mbak Nur, kalau bersin istilahnya, itu kan dropletnya kurang lebih 3.000 itu yang keluar. Waduh, gaber. Ya kan? Ya. Ya itu tadi, karena TB kan tidak memandang ini status tadi kenanya. Bahkan guru olahraga SMP pun ada yang kena, kan itu hal yang is impossible gitu kata beliau. Kok aku bisa kena toh Mbak? Lah kita kan nggak bisa memilih, si TB ini nggak akan memilih-milih siapa yang dia akan kenai. Tetapi karena kita nggak menjaga daya tahan tubuh kita, kita nggak tahu juga itu orang kena TB apa enggak, ya masuklah kumannya. Karena kuman TB itu kan di mana-mana ada sebenarnya. Kalau kita istilahnya jeli, kadang kita di jalan itu kan ada istilahnya sewu ya Mbak Nur, ada ludah yang di sembarang tempat begitu. Dan kita nggak ngerti ini bekas apa. Betul. Dan ini ada kuman TB-nya apa enggak, kita juga nggak tahu. Dan kuman TB itu akan mati kalau kena sinar matahari. Kalau nggak kena sinar matahari dia nggak akan mati Mbak Nur. Di suhu yang kayak gini, yang dingin begini. Aduh, Bu, jangan gitu. Tapi kan nggak ada ini. Nggak ada. Jangan dong. Makanya untuk konseling di gizi tempat kita itu kan cahaya harus ada, sirkulasi udaranya harus masuk, keluar masuknya gitu. Tekanan negatifnya juga harus ada begitu. Makanya kalau di rumah sakit itu banyaknya koridor-koridor ya, karena memang memaksimalkan sinar matahari. Betul. Dan udaranya, sirkulasinya kan harus bagus. Termasuk pasien TB selain tadi minum obat, kemudian asupan gizinya baik. Mereka juga harus DD, kemudian ini kamarnya juga harus selalu dibersihin Mbak Nur. Spray itu paling tidak 3 hari sekali harus diganti. Spray sarung bantal, kemudian kasurnya itu harus dijemur. Itu harus, jadi PHBS-nya itu harus jalan untuk memutus mata rantai tadi. Dan alat makan pasiennya nggak perlu disendirikan. Yang penting sudah kena air sabun, ya sudah mati kumannya. Oh gitu, nggak perlu, kan ada juga nih misalkan, ini dicor pakai air panas misalnya. Itu nggak perlu. Yang penting pakai air sabun dulu. Lah kalau nggak ada, cuma air panas doang, nggak ada air sabunnya, kan nanti masih ada lemak-lemak dan lain sebagainya yang masih nempel. Dan kemungkinannya ini tadi ludahnya masih nempel di situ. Jadi nggak boleh makan satu piring berdua istilahnya. Sendiri-sendiri. Jadi nggak boleh romantisan dulu, sepiring berdua. Atau neneknya ya yang biasa nyuapin nih. Nggak boleh gantian. Betul. Misalnya disuapin ke cucunya, nanti dia nyuapin, begitu nggak boleh. Karena khawatirnya ya kalau neneknya pas batuk ada droplet TB bisa nular ke. Ya memang paling benar adalah kan sekarang ada juga misalkan sharing sendok atau apa. Tapi memang paling benar adalah sendok tuh makan alat makan tuh memang pribadi ya. Jangan sebaiknya. Jangan istilahnya ganti-ganti mulut ya. Betul. Misalkan pun ganti mulut harus dicuci yang bersih. Dicuci dulu. Karena sekarang kan modelnya kan ada juga teman udah ngerti gitu. Jadi bekasmu ya gini kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Meskipun banyak juga yang istilahnya waktu pandemi kemarin langsung strict gitu ya. Betul. Harus memang benar-benar bawa sendiri, punya sendiri, tidak berganti-ganti. Sehingga kan merubah pola pola. Pandemi itu merubah semua lini pola dari kita kan Mbak Nur, pola hidup kita tuh. Untuk selalu sehat,
Terus itu tadi nggak tuker-tukeran. Iya betul. Sendiri-sendiri. Gelas juga jangan campur gitu betul. ya. Kalau bisa istilahnya bawa kemana-mana bawa tumbler sendiri supaya tetap itu lebih aman. Lebih aman. Iya betul, lebih safety juga. Mau gimana bau mulutnya sendiri ya. betul. Oke gitu. Terus ada nggak istilahnya kayak tadi saya sempat nanya bagaimana sih triknya supaya si pasien ini bisa lebih enjoy gitu untuk orang lagi sakit tuh kan sebenarnya pengennya juga enak, bisa nyaman, enjoy gitu. Gimana Jadi, tuh Bu, ada? Kalau nanti misalkan ada penderita TB, satu kalau dia tidak ada nafsu makan, maka makanannya diusahakan yang dia sukai, yang dia seneng. Kemudian posisi maemnya itu suhunya hangat, porsinya kecil tetapi sering. Itu tips untuk nafsu makan yang kurang tadi. Oke. Nah, kalau tadi Bu Desi bilang pilih menu yang dia sukain. Iya betul. Kalau misalnya nih ada dua pertimbangan misalnya, saya suka menu ini, tapi lagi dilarang, nggak boleh. Karena mungkin lagi asam urat atau asam lambungnya lagi tinggi misalnya, sehingga nggak boleh makanan yang saya suka. Misalnya saya suka kangkung misalnya. Oh berarti saya kan nggak boleh makan ini dulu, tapi saya kepingin gitu, saya suka. Nah ini prioritasnya apa dulu Bu? Prioritasnya berarti prioritas yang sementara yang dilarang jangan dulu aja, dihindarin dulu aja. Masih ada makanan yang lain kan untuk sebagai pilihan gitu Mbak. Itu aja sih. Mau goreng-goreng nggak apa-apa, kukus-kukus nggak apa-apa, asal catatannya yang goreng itu tadi ya, digoreng sendiri. Gitu. Kalau nanti ada kesulitan menelan akibat asam lambung yang tinggi, itu juga makanannya itu dalam bentuk yang lunak. Jadi untuk nyeri telan begitu biasanya kan susah nih. Jadi yang lembut-lembut dulu dan posisinya hangat juga. Porsinya juga kecil tetapi sering. Oke. Nah, ini mungkin cara bodon ya, istilahnya mikir cara bodon. Yang namanya TB ini kan mungkin cukup gampang untuk terpancing batuk kalau misalnya ada entah itu makanan yang bikin seret atau mungkin ada bergetah atau mungkin yang lain gitu. Ada nggak istilahnya kayak misalkan udah deh makannya banyakin makanan yang mengandung herbal-herbalan deh, kayak misalkan jahe, terus mungkin biar lega, biar anget, kasih merica misalnya. Ada nggak kayak gitu Bu? Istilahnya kayak makanannya banyakin yang mengandung ini atau ada nggak anjuran kayak gitu atau jurnal-jurnal untuk apa ya disarankan gitu. Kalau untuk makanan secara asupan makanan sih kita lebih ini Mbak Nur lebih kepada yang tadi Mbak Nur informasikan di depan, yaitu tinggi protein. Tinggi protein. Iya, sama tinggi kalori. Tetapi kalau untuk tadi sejenis istilahnya herbal tadi itu untuk menetralisir dari efek obatnya saja. Kayak kurkuma, kemudian kunyit, kemudian temulawak, itu menetralisir tadi. Karena kan jumlah obat banyak, kadang pasien ada yang satu lagi tadi ada asam lambung, kemudian tadi ya Mbak Nur asam urat, kemudian diabetes, satu lagi adalah hepatitis atau livernya kena. Karena tadi obatnya jangka panjang tadi ada beberapa pasien yang tidak kuat, jadi SGPT-nya tinggi, ada gangguan liver di situ. Tetapi nanti biasanya akan hilang sendiri setelah dia selesai pengobatan. Nah nanti kalau itu dietnya harusnya tinggi kalori, jadi minumnya itu harus manis terus gitu. Kalau dia ada tadi heparnya kena. Iya betul. Kemudian malah gorengannya dikurangi, karena itu bisa memperberat kerja dari hati. Berarti memang kalau kondisi si TB ini adalah satu-satunya sakit yang diderita, bebas makannya apapun, boleh. Tapi kalau ada penyerta atau baru sepanjang perjalanan ada efek obat tadi sehingga nilai laboratnya masing-masing itu ada yang tinggi, maka di situ dilakukan diet, penyesuaian pola makannya. Penyesuaian pola makan selama pengobatan. Kalau misalkan yang kena heparnya ya harus diet hati nanti. Diet hati. Atau kalau misalkan nanti yang kena adalah asam uratnya diet juga urin. Terus apa lagi tadi Bu? Diabetes, gula. Terus apa lagi tadi? Hipertensi. Hipertensi nanti diet rendah garam. Nah, jadi masing-masing punya efek samping. Itu makanya si pasien
TB itu harus didampingi oleh PMO tadi, pengawas minum obat. Bukan harus ahli gizi banget, tapi setidaknya sudah tahu ilmunya dikit gitu ya. Iya, betul. Dan kan pasien TB itu kan selalu kontrol Mbak Nur. 2 minggu sekali, kalau di fase intensif itu selama 2 bulan, itu 2 minggu sekali dia akan ke Fasiankes. Nanti setelah itu sebulan sekali, sampai selesai pengobatan itu sebulan sekali dia akan datang. Nah disitulah nanti kita akan berkolaborasi juga, dia pasiennya juga akan menginformasikan hal-hal yang terjadi selama proses pengobatan tadi, sehingga pendampingannya itu akan tadi tim supportingnya itu akan terasa di situ. Oke. Tapi paling tidak kabar bahagianya untuk Anda para penderita TB, Anda tidak ada istilahnya kayak pantangan-pantangan makanan. Betul. Justru kayaknya yang dianjurkan tuh yang enak-enak ya. Iya, betul, yang enak-enak. Kalau untuk penderita TB ya, tegak diagnosa TB secara umum, itu makanan yang enak-enak itu harus dimakan. Supaya meningkatkan tadi imunitasnya, kemudian jumlah kalori yang dia asup juga sama dengan obat yang dia konsumsi, seimbang gitu Mbak Nur. Oke. Nah, terus kalau misalkan, kalau tadi dianjurkan kan makan bisa sampai 6 kali. Iya. Porsi kecil, kemudian dalam kondisi hangat. Iya. Harus berkuah nggak? Boleh berkuah, boleh tidak. Pokoknya tergantung hangat. Selera. Iya. Yang penting tadi ya Mbak Nur, kondisinya hangat, karena biasanya kalau hangat itu kan meningkatkan cita rasa. Dan meningkatkan tadi juga nafsu makannya akan kembali lagi. Setelah sekian lama nggak ada nafsu makannya begitu. Tapi ya jangan karena mentang-mentang boleh gorengan nih Sobat Solopos, jangan cuma menunya cuma ndok dadar aja ya. Ya betul. Harus selang-seling. Harus selang-seling. Ya, ikan itu juga harus dikonsumsi juga. Ikan kita kan banyak Mbak Nur. Iya, ikan banyak. Tapi kadang-kadang tuh yang menu mentok adalah telur, Bu. Telur, iya. Ya kan, dia apa-apain telur. Karena itu dia familiar kemana-mana ya. Iya. Dan itu menu mentok dan enak gitu ya. Telur kasih kecap, kasih sambel. Nah ini untuk sambel, boleh nggak? Boleh. Oh boleh ya? Boleh. Kalau dia tidak ada tadi indikasi beberapa penyerta yang lainnya tadi. Ya kalau Sobat Solopos disertai dengan asam lambung, betul, jangan. Betul. Tapi kalau secara umum boleh. Gitu. Jadi tergantung kondisi masing-masing masyarakat, masing-masing pasien gitu ya. Betul. Kemudian untuk ada nggak sih Bu istilahnya kayak gizi buruk? Ada juga. Sampai separah apa kalau gizi buruk, dan biasanya apa ya? Nggak bisa jalan dia. Kebiasaan apa yang mereka lakukan sehingga sampai gizi buruk? Ya itu tadi karena jangka panjang tadi toh Mbak Nur. Jadi dia akhirnya sudah jatuh kepada gizi buruk karena ya pengetahuan atau edukasi yang kurang. Jadi makanya tidak sesuai sama asupan yang seimbang. Memantang beberapa jenis protein, memantang beberapa jenis tadi, terutama gorengan tadi. Dia nggak makan gorengan, kemudian tidak makan yang amis-amis tadi. Kalau yang pernah saya tanya itu pasien yang sampai duduk di kursi roda, itu makannya cuma berambang sama nasi doang. Berambang goreng sama nasi. Jadi dia takut makan yang lainnya. Sehingga saking takutnya, betul. Sehingga kan tenaganya habis karena batuk terus, tetapi asupannya kurang tadi. Sehingga untuk jalan pun dia sudah tidak kuat, nggak punya tenaga. Nah seperti itu. Jadi akhirnya ya edukasinya itu lebih instan lagi, dan kemudian pendampingannya lebih diketatin lagi. Dia harus bisa makan begitu. Sekarang ini kan makanan-makanan instan, makanan olahan ini kan banyak banget dan enak-enak Bu. Iya betul. Misalnya katakanlah misalkan susu pun juga cukup banyak. Iya. Yogurt dan ini juga cukup banyak. Iya betul. Nah ini ada nggak batasan bagi mereka yang penderita TB untuk mengkonsumsi susu olahan misalnya? Kan ini kan enak semua Bu. Iya betul. Seger, kemudian mindset orang tuh kalau susu olahan ini tuh sehat gitu. Betul. Nah ini kalau dari sisi gizi seperti dari Bu Desi gimana? Kalau untuk pasien TB sarannya adalah susunya tidak susu olahan, karena susu olahan itu kan 30%-nya cuman susu, yang 70%-nya gula. Hanya 30% susu murninya, 70%-nya itu gula aja Mbak. Jadi saran dari kita, dari
ya ahli gizi, kemudian yang kita tahu ilmu makanan, itu ya susu yang segar aja. Atau, susu asli Boyolali. Betul. Atau yang ada penelitian secara jurnal itu susu kambing Etawa. Oke. Tapi yang bukan kemasan ya Mbak, artinya kan banyak nih yang dijual nih, banyak juga petani-petani kambing Etawa. Itu juga secara jurnal itu bagus untuk membantu dari si pasien-pasien ini. Tetapi dengan catatan bukan hanya susu saja ya Mbak, dia hanya sebagai penunjang. Yang tambahan ya. Betul. Utamanya ya makanan seimbang tadi, yang ada karbohidrat, protein nabati hewani, sayur, vitamin, mineral, dan air tadi. Jadi susu hanya untuk penunjang saja. Tambahan, variasi. Variasi saja, tidak yang utama. Biasanya kan kadang pasien itu kan, Bu nanti susunya apa? Kalau susunya apa, makanya dulu aja yang dibanyakin. Karena itu nanti yang akan membantu penyerapan obat, transportnya obat. Susu sebagai pendukung saja, penunjang saja. Karena susu juga harganya kan juga mahal kan Mbak. Yang lebih murah kan telur. Iya betul, protein. Paling murah telur dan ayam ya. Iya. Nah itu aja dulu yang dibanyakin. Nah susunya sebagai pensupport aja kalau ada rezeki lebih begitu. Saran kita. Nah untuk ikan tadi Bu Desi kan ikan ini banyak gitu ya. Betul. Nah ini ikan yang seperti apa? Apakah misalnya gereh besek yang cuek, ya ini kan sudah dikukus kan? Betul. Atau mungkin bandeng yang dipresto atau justru yang diarahkan adalah yang segar? Yang kayak misalkan yang memang masih segar belum olahan. Kalau yang dijual ini kan sudah diolah, yang diasinkan, dikukus dan ini. Nah ini kalau yang disarankan untuk dikonsumsi, Pada prinsipnya kalau yang TB-nya tadi tidak ada penyerta, apa saja kan boleh Mbak. Baik itu yang tadi pindang mau cuek ataupun yang lainnya itu boleh. Tetapi kalau nanti ada penyerta, maka yang cuek tadi untuk penyakit hipertensi tidak boleh. Betul. Yang asam urat juga nggak boleh. Kemudian yang presto tadi kan walaupun presto tetap akan ada tambahan natriumnya, itu pasti, itu juga nggak boleh. Jadi lebih aman yang segar saja. Kalau segar kan masih terjangkau toh kita deket gitu loh maksudnya. Diselah langsung ke Balai Kambang ya. Iya. Jadi mau cumi-cumi, mau gurita, mau udang, mau kerang, boleh semuanya. Boleh semuanya. Yang penting kondisinya segar gitu. Segar dan kita juga harus tahu kondisi pasien sendiri seperti apa. Ada nggak sih yang berpantang dengan makanan laut? Nggak ada sih Mbak Nur, semuanya boleh. Kolesterol dan sebagainya atau purin atau yang asam urat itu? Kecuali kalau tadi yang asam urat atau purin itu tadi yang tinggi, nah itu maka ada beberapa makanan yang dipantang. Iya, tapi kalau sehat semuanya semuanya. Boleh. Mau di saus padang kah, mau di apa boleh semuanya. Boleh semuanya. Kalau dia nikmat kondisi loh sebenarnya. Tapi ya jangan sakit ya. Jangan sakit Mbak Nur. Jangan sakit. Jangan. Ini cuma untuk pasien TB saja. Banyak banyak pilihannya. Betul, banyak pilihannya. Jadi jangan memantang sendiri. Biasanya kan memantang sendiri karena khawatir dan takut. Yes, betul. Nah sekarang kalau sudah tahu sakitnya cuma TB dan dia tidak ada penyakit penyerta dan selama pengobatan tidak ada efek obat, enjoy aja. Enjoy aja. Iya, enjoy aja. Nikmati aja. Kita keasikan kita sudah jam. Oh iya. tapi satu pertanyaan. Kalau untuk vegetarian gimana Bu? Kalau untuk vegetarian, enggak masalah sih sebenarnya Mbak Nur. Apa aja bisa, apa aja boleh. Kan sekarang vegetarian juga banyak variasinya juga. Sehingga ya istilahnya ilmu kuliner itu kan sekarang berkembang pesat Mbak Nur. Jadi apa saja untuk vegetarian itu boleh. Kan vegetarian itu juga ada yang ovo-vegetarian. Dia masih bisa makan telur. Seperti itu. Cuman protein nabati kan juga ada. Protein nabati juga ada. Cuman kelemahannya di vegetarian itu zat besinya yang kurang sih Mbak Nur. Karena kan semuanya dari vegan ya. Nah itu besinya aja yang kurang biasanya. Kalau yang lainnya cukup. Seperti itu. Suplemen memungkinkan dong? Memungkinkan sangat. Berarti masih memungkinkan Mas Bayu kalau untuk vegetarian banyakin ininya untuk besinya atau ininya bisa pakai suplemen. Bu Desi terima kasih sekali waktunya. Sama-sama. Kita kasihkan ngobrol nggak lihat jam. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat Sobat Solopos. Dan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati para pendengar atau sahabat Solopos. Terima kasih oleh-olehnya loh Bu. Sama-sama. Sobat Solopos, saya Nur Atmaja menuntaskan Bincang Gizi bersama dengan Persagi Solo. Saya Nur Atmaja pamit, selamat sore, sampai jumpa.